Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami itu yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Arum Putri Caksana dengan NPM 24782039, bersama 2 rekan saya yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing ketika bagiannya nanti untuk menjelaskan. Nah, pada, kesempatan ini kami akan mempresentasikan modul 6 yaitu NAT for IPv4. Oke, boleh di-scroll ke bawah. Oke. Nah, why should I take this module? Mengapa kita harus, mempelajari modul ini? Nah, pada sebab ini kita akan diperkenalkan dengan alasan mengapa materi NAT for IPv4 itu penting untuk dipelajari. Alamat IPv4 memiliki panjang, 32 bit. Secara sistematis, jumlah alamat IPv4 yang tersedia hanya sedikit lebih dari 4 miliar alamat. Nah, pada tahun 1980-an, jumlah tersebut dianggap sangat besar dan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan. Nah, namun, perkembangan komputer, laptop, smartphone, tablet, perangkat, Internet of Things, serta internet membutuhkan, kebutuhan alamat IP yang meningkat dan sangat cepat. Nah, akibatnya jumlah alamat IPv4 publik tidak lagi cukup jika setiap perangkat harus memiliki satu alamat publik yang unik. Nah, kemudian IPv6 dikembangkan sebagai solusi jangka panjang karena menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar. Meskipun begitu, sebagian besar jaringan saat ini masih menggunakan IPv4 untuk kombinasi IPv4 dan IPv6. Nah, karena proses peralihan menuju jaringan IPv6 sepenuhnya masih berlangsung, dikembangkanlah Network Address Translation atau NAT. Nah, NAT ini membantu mengelola keterbatasan alamat IPv4 dengan memungkinkan banyak perangkat menggunakan alamat private di jaringan lokal. Kemudian berbagi satu atau beberapa alamat publik untuk terhubung ke internet. Nah, jadi modul ini penting karena kita akan memahami bagaimana NAT membantu mempertahankan penggunaan IPv4, bagaimana proses penerjemahan alamat dilakukan, serta bagaimana berbagai jenis NAT dikonfigurasi pada router. Oke, boleh selanjutnya? Nah, setelah mengetahui alasan pentingnya NAT untuk dipelajari, kemudian kita akan, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai di modul 6 ini. Tujuan yang utama adalah, eee, agar kita mampu mengkonfigurasikan layanan NAT pada edge router, yaitu router yang berada di batas antara jaringan internal dan jaringan luar. Konfigurasi tersebut digunakan untuk meningkatkan skalabilitas alamat IPv4, sehingga banyak perangkat tetap dapat mengakses jaringan luar meskipun jumlah alamat IPv4 publik itu terbatas. Nah, materi dimulai dengan pembahasan karakteristik NAT, termasuk tujuan, fungsi, dan istilah-istilah yang digunakan. Setelah itu, kita akan mempelajari beberapa jenis NAT, yaitu static NAT, dynamic NAT, dan port address translation atau PAT. Nah, modul ini juga akan membahas kelebihan dan kekurangan NAT. Selanjutnya, kita akan mempelajari langkah konfigurasi serta verifikasi static NAT, dynamic NAT, dan PAT menggunakan command line interface atau CLI. Di bagian akhir nanti, materi akan membahas penggunaan NAT dalam lingkungan IPv6 melalui NAT 64. Oke, boleh ke selanjutnya? Oke. Pembahasan NAT akan kita mulai dari masalah utama yang melatar belakanginya, yaitu keterbatasan alamat IPv4 publik. Jumlah alamat IPv4 publik tidak cukup untuk memberikan satu alamat unik kepada setiap perangkat yang terhubung ke internet. Oleh karena itu, jaringan lokal umumnya menggunakan alamat IPv4 private yang telah ditentukan oleh RFC pada tahun 1918. Nah, terdapat 3 kelompok alamat private. Kelompok pertama adalah jaringan 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255 dengan prefiks 8/8. Kelompok kedua adalah 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255 dengan prefiks /12. Kemudian kelompok yang ketiga adalah
Rentan mulai dari 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255 dengan prefix /16. Alamat-alamat private tersebut dapat digunakan secara bebas di dalam organisasi atau jaringan lokal. Namun, alamat private tidak dapat dirutakan secara langsung melalui internet. Artinya, perangkat dengan alamat private dapat berkomunikasi di dalam jaringan lokal, tetapi tidak dapat langsung mengakses jaringan publik. Agar perangkat dengan alamat private dapat mengakses internet, alamat tersebut harus diterjemahkan menjadi alamat IPv4 publik. Proses penerjemahan inilah yang dilakukan oleh NAT. Nah, pada gambar ini terlihat jaringan internal menggunakan ruang alamat IPv4 private, sedangkan internet menggunakan alamat IPv4 public. Router NAT berada di antara kedua jaringan dan bertugas melakukan penerjemahan alamat. Tanpa NAT, ketersediaan alamat IPv4 kemungkinan telah habis jauh lebih awal. Oleh karena itu, NAT menjadi salah satu teknologi penting yang memperpanjang masa penggunaan IPv4. Oke, nah sekarang masuk ke bagian 6.1.2 yaitu what is NAT. Nah, setelah kita mempelajari perbedaan alamat private dan public, pada sebab ini kita akan membahas pengertian NAT secara lebih jelas lagi. Nah, NAT memiliki beberapa fungsi, tetapi tujuan utamanya adalah menghemat penggunaan alamat IPv4 public. NAT ini memungkinkan perangkat di jaringan internal menggunakan alamat IPv4 private. Ketika perangkat tersebut mengakses internet, router NAT akan menerjemahkan alat private-nya menjadi alamat publik. Selain menghemat alamat, NAT juga memberikan tingkat privasi tertentu karena alamat IP internal tidak terlihat secara langsung oleh jaringan luar. Perangkat di internet hanya melihat alamat publik yang digunakan oleh router NAT. Router yang menggunakan NAT dapat memiliki satu atau lebih alamat IPv4 publik. Kumpulan alamat publik yang tersedia untuk proses penerjemahan disebut NAT pool atau kumpulan NAT. Nah, pada topologi yang ditampilkan ini, bisa kita lihat jaringan internal merupakan sebuah stub network, yaitu jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar menuju jaringan lain. Nah, di sini kita lihat router 2 berfungsi sebagai brother router sekaligus router yang menjalankan NAT. Ketika PC di jaringan internal mengirimkan paket ke internet, paket terlebih dahulu akan diteruskan menuju R2 atau router 2. Nah, router tersebut kemudian akan menerjemahkan alamat IPv4 private sumber menjadi alamat IPv4 public sebelum meneruskan paket ke internet. Nah, sebaliknya, ketika balasan datang dari jaringan luar, router NAT akan melakukan penerjemahan kembali agar paket dapat dikirimkan kepada perangkat internal yang benar. Oke, kemudian bisa dilanjut ke 6.1.3. Nah, pada sebab ini akan dijelaskan gambaran dasar bagaimana NAT bekerja saat sebuah perangkat internal berkomunikasi dengan server di tempat. Oke, boleh diperjelas gambarnya? Oke, pada sebab ini maksudnya dalam contoh ini, PC1 menggunakan alamat private yaitu 192.168.10.10 dan ingin berkomunikasi dengan web server yang memiliki alamat publik 209.165.201.1. Nah, pada awalnya, paket yang dikirimkan PC1 memiliki source address yaitu 192.168.10.10 dan destination address-nya 209.165.201.1. Nah, paket tersebut bergerak menuju router yang menjalankan NAT. Ketika paket tiba, router memeriksa tabel NAT. Nah, router kemudian mengganti alamat sumber private milik PC1 dengan alamat publik yang tersedia. Setelah diterjemahkan, paket diteruskan ke internet menuju web server. Dari sudut pandang web server, paket tersebut tidak berasal dari alamat 192.168.10.10 karena alamat private tidak dapat digunakan di internet. Server melihat paket seolah-olah berasal dari alamat publik yang diberikan oleh router NAT. Ketika server mengirimkan balasan, paket ditunjukkan ke alamat publik tersebut.
Nah, router NAT menerima paket, mencari pasangan alamatnya di tabel NAT, lalu mengganti alamat tujuan publik kembali menjadi 192.168.10.10. Dengan proses ini, PC1 dapat berkomunikasi dengan server di internet tanpa harus memiliki alamat IPv4 publik sendiri. Oke, boleh dilanjutkan ke poin 6.1.4. Oke, untuk memahami proses NAT secara lebih tepat, kita perlu mengenal beberapa istilah alamat yang digunakan. Dalam NAT, jaringan internet disebut sebagai inside network, sedangkan jaringan lain di luar jaringan internal disebut outside network. Nah, penamaan alamat selalu dilihat dari sudut pandang perangkat yang alamatnya sedang diterjemahkan oleh NAT. Istilah pertama adalah inside address, yaitu alamat perangkat yang berada di jaringan internal dan sedang diterjemahkan oleh NAT. Istilah kedua adalah outside address, yaitu alamat perangkat tujuan yang berada di jaringan luar. Selain itu, terdapat istilah local address dan global address. Local address adalah alamat yang terlihat pada sisi internal jaringan, sedangkan global address adalah alamat yang terlihat pada sisi luar atau jaringan publik. Dari kombinasi istilah tersebut, terdapat 4 jenis alamat NAT. Yang pertama, inside local address adalah alamat perangkat internal sebelum diterjemahkan. Kalau dilihat dari gambar, PC1 itu memiliki inside local address, yaitu 192.168.10.10. Inside global address adalah alamat publik yang mewakili perangkat internal setelah diterjemahkan oleh NAT. Bisa dilihat di contohnya pada alamat 192.168.10.10 diterjemahkan menjadi 209.165.200.226. Nah, outside global address adalah alamat sebenarnya dari perangkat yang berada di luar jaringan. Pada gambar, web server ini memiliki outside global address, yaitu alamatnya berada di jaringan 209.165.201.1. Nah, sementara itu, outside local address adalah alamat perangkat luar sebagaimana terlihat dari jaringan internal. Dalam kebanyakan kondisi, outside local dan outside global memiliki nilai yang sama karena alamat server luar biasanya tidak ikut diterjemahkan. Jadi, jika PC1 berkomunikasi dengan web server, tabel NAT mencatat bahwa inside lokal, yaitu 192.168.10.10, dipetakan menjadi inside global 209.1.6.200.226. Sementara itu, alamat web server tetap sebagai 209.165.201.1 sebagai outside lokal dan outside global. Oke, boleh dilanjutkan ke 6.2.1. Setelah kita memahami karakteristik dan istilah NAT, pembahasan berlanjut ke beberapa jenis NAT. Jenis pertama adalah static NAT. Static NAT menggunakan pemetaan 1:1 antara inside local address dan inside global address. Pemetaan tersebut dikonfigurasikan secara manual oleh administrator dan akan tetap sama selama konfigurasi tidak berubah. Pada gambar ini terdapat 3 perangkat internal. Server menggunakan alamat private, yaitu 192.168.10.10, dan dipetakan ke alamat publik sebagai 209.165.200.226. PC2 menggunakan alamat 192.168.10.11 dan dipetakan menjadi 209.165.200.227. Nah, PC3 menggunakan alamat 192.168.10.12 dan dipetakan ke 209.165.200.228. Nah, karena pemetaannya bersifat tetap, perangkat luar dapat menghubungi perangkat internal menggunakan alamat publik yang telah ditentukan. Router kemudian menerjemahkan alamat publik tersebut menuju alamat private yang sesuai. Static NAT sangat cocok digunakan untuk server atau perangkat yang harus selalu dapat diakses dari internet. Misalnya, seperti web server, mail server, atau perangkat administrasi tertentu. Namun,
Static net membutuhkan satu alamat IPv4 publik untuk setiap perangkat internal. Oleh karena itu, semakin banyak perangkat yang menggunakan static net, semakin banyak pula alamat publik yang harus tersedia. Oke, boleh dilanjut. Jenis berikutnya adalah dynamic net. Berbeda dengan static net yang menggunakan pasangan alamat tetap, dynamic net ini menggunakan sekumpulan alamat publik yang disebut sebagai NAT pool. Ketika perangkat internal ingin mengakses jaringan luar, router memilih alamat yang tersedia dari NAT pool. Proses ini dilakukan berdasarkan prinsip first come, first serve, yaitu perangkat yang lebih dahulu meminta akses akan lebih dahulu memperoleh alamatnya. Dalam gambar ini, bisa kita lihat ketika PC3 dengan alamat 192.168.10.12 mengakses internet menggunakan alamat publik pertama yang tersedia, yaitu 209.165.200.226. Alamat lain di dalam pool masih tersedia untuk perangkat berikutnya. Dynamic net tetap menggunakan pemetaan 1:1 selama sesi berlangsung. Satu perangkat internal menggunakan satu alamat publik dari pool. Keterbatasannya adalah jumlah perangkat yang dapat mengakses internet secara bersamaan bergantung pada jumlah alamat publik di alamat NAT pool. Jika semua alamat telah digunakan, perangkat berikutnya harus menunggu hingga salah satu alamat tersedia kembali. Oke, boleh dilanjut. Oke, nah jenis NAT yang paling sering digunakan adalah port address, translation, atau PAT. PAT juga dikenal sebagai NAT overload. Nah, jika static dan dynamic NAT membutuhkan satu alamat publik untuk setiap perangkat yang sedang berkomunikasi, PAT memungkinkan banyak perangkat internal berbagi satu alamat IPv4 publik yang sama. Nah, untuk membedakan setiap koneksi, PAT tidak hanya menggunakan alamat IP, tetapi juga menggunakan nomor port TCP atau UDP. Setiap sesi komunikasi diberikan kombinasi alamat dan nomor port yang unik. Sebagai contoh, bisa kita lihat, PC1 dan PC2 dapat menggunakan alamat publik yang sama saat mengakses internet. Meskipun alamat publik yang sama, router dapat membedakan koneksi keduanya berdasarkan nomor port sumber. Ketika sebuah perangkat memulai koneksi, router menyimpan inside local address, nomor port awal, inside global address, serta nomor port hasil penerjemahan di dalam tabel NAT. Ketika balasan dari server diterima, router melihat alamat dan nomor port tujuan. Berdasarkan informasi tersebut, router akan mengetahui perangkat internal mana yang harus menerima paket. Nah, karena satu alamat publik dapat digunakan oleh banyak perangkat sekaligus, PAT menjadi bentuk NAT yang paling umum digunakan pada jaringan rumah, kampus, perkantoran, maupun perusahaan. Oke, selanjutnya. Nah, pada subbab tadi, telah dijelaskan bahwa PAT menggunakan nomor port untuk membedakan setiap sesi, lalu apa yang terjadi jika dua perangkat menggunakan nomor port yang sama? Nah, PAT pada awalnya akan mencoba mempertahankan nomor port sumber yang digunakan oleh perangkat internal. Namun, jika nomor tersebut sudah digunakan oleh sesi lain, router akan memilih nomor port berikutnya yang masih tersedia. Nah, nomor port yang dapat digunakan umumnya dimulai dari 1024. Jika port yang sama sudah terpakai, port mencari port tersedia berikutnya dari kelompok port yang sesuai. Dalam contoh, beberapa host menggunakan source port 144. Nah, karena port 1444 pada alamat publik tersebut sudah digunakan, perangkat berikutnya mendapatkan nomor port 1445. Dengan begitu, meskipun beberapa perangkat internal menggunakan alamat private dan nomor port awal yang sama, router tetap dapat membedakan setiap koneksi melalui nomor port hasil penerjemahan. Nah, ketika paket balasan kembali, router akan mengubah alamat serta nomor port tujuan ke nilai aslinya, lalu akan meneruskan paket kepada perangkat yang benar. Oke, selanjutnya. Nah,
Di sini kita akan, membandingkan antara NAT biasa dan PAT. Pada NAT 1:1, setiap inside local address dipetakan ke satu inside global address. Proses penerjemahan hanya menggunakan alamat IPv4. Oleh karena itu, setiap host internal yang mengakses jaringan luar membutuhkan satu alamat publik yang berbeda. Sebagai contoh, host internal memerlukan 4 alamat inside global yang berbeda, yaitu misalkan alamatnya 192.168.10.10 diterjemahkan menjadi 209.165.200.226. Kemudian pada alamat 192.168.10.11 menjadi 209.165.200.227 dan seterusnya. Sementara itu, PAT memungkinkan satu inside global address dipetakan ke banyak inside local address. PAT menggunakan kombinasi alamat IPv4 dan nomor port TCP atau UDP untuk membedakan koneksi. Dengan NAT biasa, satu alamat publik hanya mewakili satu perangkat internal. Dengan PAT, satu alamat publik dapat dibagikan kepada banyak perangkat internal sekaligus. Karena lebih hemat dalam menggunakan alamat IPv4 publik, PAT jauh lebih banyak digunakan dibandingkan NAT 1:1 untuk memberikan akses internet kepada banyak perangkat. Oke, selanjutnya. Nah, pada subbab 6.2.6 ini, PAT biasanya membedakan koneksi menggunakan nomor port TCP atau UDP. Namun, tidak semua paket IPv4 memiliki segmen layar 4 berupa TCP atau UDP. Contohnya adalah ICMP yang digunakan oleh perintah ping. ICMP tidak menggunakan nomor port seperti TCP atau UDP. Agar beberapa sesi ICMP tetap dapat dibedakan, PAT menggunakan informasi lain, yaitu query ID. Nah, setiap ICMP echo request memiliki query ID tertentu. Ketika beberapa perangkat mengirimkan ping, router dapat memodifikasi query ID tersebut agar setiap sesi memiliki nilai yang unik. Ketika echo replay kembali, router menggunakan query ID untuk menentukan perangkat internal yang sesuai. Dengan demikian, PAT tetap dapat menangani paket ICMP meskipun paket tersebut tidak memiliki nomor port TCP atau UDP. Nah, untuk protokol lain yang memiliki nomor port, cara penerjemahannya dapat berbeda-beda bergantung pada karakteristik protokol tersebut. Oke, mungkin materi selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Naila, dipersilahkan. Oke, sebelumnya izin melanjutkan dari rekan saya, Arum. Izin perkenalkan diri, nama saya Nela Kasya Salsabila dengan NPM 247820656. Ini kita lanjut ke materi 6.3.1 yaitu Advance of NAT. Nah, tadi kan setelah mempelajari jenis-jenis NAT, kita itu perlu memahami keuntungan yang diberikan oleh teknologi ini. Nah, keuntungan utama NAT adalah menghemat penggunaan alamat IPv4 publik. Melalui alamat private dan PAT, banyak perangkat dapat berbagi satu atau beberapa alamat publik. NAT juga dapat meningkatkan fleksibilitas koneksi jaringan publik, sehingga organisasi dapat menggunakan beberapa NAT pool, alamat cadangan, atau mekanisme pembagian beban agar koneksi menjadi lebih mudah dikelola. Nah, keuntungan lainnya adalah menjaga konsistensi alamat pada jaringan internal. Jika organisasi berganti penyedia layanan internet, alamat publik mungkin berubah. Namun, ketika perangkat internal tetap dapat menggunakan alamat private yang sama, sehingga seluruh host tidak perlu dikonfigurasi ulang. Nah, juga menyembunyikan alamat IPv4 internal dari jaringan luar. Nah, perangkat di internet hanya dapat melihat alamat publik yang digunakan oleh router NAT. Hal ini memberikan tingkat privasi tertentu karena struktur alamat jaringan internal tidak langsung terlihat. Nah, meskipun demikian, NAT bukan pengganti firewall. Menyembunyikan alamat private memang memberikan perlindungan tambahan, tetapi kebijakan keamanan tetap membutuhkan firewall, ACL, autentikasi, dan mekanisme keamanan lainnya. Oke, selanjutnya kita lanjut di 6.3.2. Nah, walaupun NAT memberikan banyak manfaat, teknologi ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, NAT dapat menambah keterlambatan dalam proses forwarding. Nah, router harus membaca paket, menerima tabel NAT, mengganti alamat IP, dan terkadang mengganti nomor port, kemudian menghitung ulang checksum sebelum meneruskan paket.
Nah, keterlambatan ini menjadi lebih terasa pada aplikasi real-time seperti VoIP, meskipun pada banyak jaringan modern, dampaknya dapat sangat kecil. Yang kedua, NAT menghilangkan prinsip komunikasi langsung dari ujung ke ujung atau end-to-end addressing. Nah, perangkat di internet tidak berkomunikasi langsung dengan alamat asli host internal, tetapi dengan alamat ternak. Beberapa aplikasi dapat mengalami masalah karena menyimpan alamat IP di dalam data aplikasinya. Ketika router hanya menerjemahkan alamat pada header paket, alamat yang tersimpan di bagian data mungkin tidak ikut berubah. Di sini juga membuat proses troubleshoot menjadi lebih rumit. Administrator harus melacak perubahan alamat pada setiap router NAT yang dilewati paket. Selain itu juga, beberapa protokol keamanan seperti IPsec dapat mengalami kendala karena NAT merubah informasi di dalam header. Perubahan tersebut dapat menyebabkan pemeriksaan integritas paket gagal. Nah, juga dapat mengganggu koneksi yang dimulai dari jaringan luar, sehingga secara default router tidak mengetahui perangkat internal mana yang menjadi tujuan jika belum ada pemetaan NAT. Karena itu, koneksi dari luar biasanya memerlukan static NAT, port forwarding, atau konfigurasi tambahan lainnya. Selanjutnya, kita lanjut ke 6.4, yaitu static NAT. Di 6.4.1 static NAT skenario. Nah, setelah memahami konsepnya, kita mulai memasuki tahap konfigurasi. Bagian pertama yaitu membahas skenario static NAT. Static NAT menggunakan pemetaan tetap antara satu alamat internal dan satu alamat publik. Jenis NAT ini cocok digunakan ketika perangkat dari jaringan luar perlu memulai koneksi menuju perangkat di jaringan internal. Nah, pada topologi, terdapat web server di jaringan internal dengan alamat private 192.168.10.254. Agar web server dapat diakses dari internet, router R2 memetakan alamat tersebut ke alamat publik, yaitu 209.165.201.5. Klien dari jaringan luar tidak mengakses web server menggunakan alamat 192.168.10.254. Klien membuka alamat publik 209.165.201.5. Router R2 kemudian menerjemahkan alamat tujuan tersebut menjadi alamat private web server. Nah, dengan pemetaan tetap ini, web server dapat selalu diakses menggunakan alamat publik yang sama. Selanjutnya, 6.4.2 konfigur static NAT. Nah, di konfigurasi static NAT itu terdiri dari dua tugas utama. Tugas yang pertama yaitu membuat pemetaan antara inside local address dan inside global address. Pada contoh, alamat alamat private web server 192.168.10.254 dipetakan ke alamat publik 209.165.201.5. Perintah yang digunakan adalah IP NAT inside search static 192.168.10.254 209.165.201.5. Setelah pemetaan dibuat, tugas kedua adalah menentukan interface yang berada di sisi dalam dan interface yang berada di sisi luar NAT. Interface serial 0/1/0 terhubung ke jaringan internal sehingga dikonfigurasi menggunakan perintah IP NAT inside. Sementara itu, interface serial 0/1/1 mengarah ke jaringan luar sehingga dikonfigurasi menggunakan IP NAT outside. Setelah konfigurasi selesai, paket dari web server yang keluar melalui R2 akan menggunakan alamat publik 209.165.201.5. Dan sebaliknya, paket dari luar yang ditujukan ke 209.165.201.5 akan diterjemahkan kembali menuju 192.168.10.254. Selanjutnya, 6 3 analis static NAT. Pada sebab ini, kita menganalisis proses komunikasi antara klien di jaringan luar dan web server di jaringan internal. Yang pertama, klien ingin membuka koneksi ke web server. Karena klien berada di luar jaringan internal, klien menggunakan alamat public web server yaitu 209.165.201.5 sebagai destination address. Yang kedua, paket tiba pada interface luar router R2. Router memeriksa tabel NAT dan menemukan bahwa alamat 209.165.201.5 dipetakan ke
192.168.10.254. Yang ketiga, router mengganti destination address dari 209.165.201.6 menjadi 192.168.10.254, kemudian meneruskan paket ke web server. Yang keempat, web server menerima paket dan mengirimkan balasan. Pada saat ini, search address balasan masih menggunakan alamat private, yaitu 192.168.10.254. Yang kelima, ketika paket balasan tiba di interface inside R2, router kembali memeriksa tabel NAT. Router mengganti search address 192.168.10.254 menjadi alamat publik, yaitu 209.165.201.5. Setelah itu, paket diteruskan kepada klien dari sudut pandang klien. Komunikasi berlangsung dengan alamat 209.165.201.5. Klien tidak mengetahui bahwa alamat sebenarnya dari web server di jaringan internal adalah 192.168.10.254. Selanjutnya, 6.4.4 verify static NAT. Dan tadi setelah dikonfigurasi dilakukan, static NAT itu harus diverifikasi untuk memastikan bahwa penerjemahan berjalan dengan benar. Perintah pertama adalah show IP NAT translation. Perintah ini menampilkan tabel penerjemah NAT yang berisi inside global, inside lokal, outside lokal, dan outside global. Karena static NAT sudah dikonfigurasi secara permanen, pasangan 209.165.201.5 dan 192.168.10.254 langsung terlihat meskipun belum ada trafik yang aktif. Ketika klien mulai mengakses web server, tabel NAT juga dapat menampilkan alamat perangkat luar yang sedang berkomunikasi. Perintah berikutnya adalah show IP NAT static. Perintah ini menampilkan jumlah translasi aktif, jumlah statik, dan dynamic translation, interface inside dan outside, serta jumlah paket yang mengalami penerjemahan. Sebelum melakukan pengujian, statik lama dapat dibersihkan menggunakan clear IP NAT static. Setelah klien mengakses server, nilai hits pada statik akan meningkat. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa router benar-benar melakukan proses NAT. Jadi, proses verifikasi tidak hanya melihat apakah konfigurasi sudah tertulis, tetapi juga memastikan bahwa paket benar-benar melewati dan menggunakan pemetaan NAT tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke 6.5, yaitu Dynamic NAT. Di 6.5.1, yaitu Dynamic NAT Skenario. Setelah Static NAT, pembahasan berlanjut ke konfigurasi Dynamic NAT. Nah, Dynamic NAT tetap menggunakan penerjemahan 1:1, tapi pemetaan alamatnya tidak dibuat secara permanen. Router memilih alamat publik secara otomatis dari NAT pool ketika perangkat internal membutuhkan akses. Pada topologi, jaringan internal terdiri dari 192.168.10.0/24 dan 192.168.11.0/24. Router 2 bertindak sebagai border router yang menjalankan dynamic NAT. R2 memiliki pool alamat publik dari 209.165.200.226 sampai 209.165.200.240. Ketika sebuah perangkat internal mengakses jaringan luar, router memberikan salah satu alamat yang masih tersedia dari pool tersebut. Alamat diberikan berdasarkan prinsip first come, first server. Jika semua alamat di dalam pool sedang digunakan, perangkat berikutnya harus menunggu hingga salah satu alamat dilepaskan. Selanjutnya, kita masuk ke 652, Configure Dynamic NAT. Konfigurasi Dynamic NAT dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah membuat NAT pool. Pada contoh, NAT pool diberi nama NAT pool 1 dan berisi alamat 209.165.200.226 sampai 209.165.200.240 dengan subnet mask 255, 255, 255, 224. Nah, perintahnya adalah IP NAT pool 1, 209, 165, 200, 226, 209, 165, 200, 240, net mask 225, 225, 255, 255, 255, 224. Langkah kedua adalah membuat akses control list untuk menentukan alamat internal yang boleh diterjemahkan. Pada skenario ini, ACL mengizinkan seluruh jaringan private
192.168.0.0/16. Langkah ketiga adalah menghubungkan ASL tersebut dengan NAT pool menggunakan perintah IP NAT Insight Search list 1 pool NAT pool 1. Artinya, semua alamat yang cocok dengan ASL 1 akan diterjemahkan menggunakan alamat yang tersedia di NAT pool 1. Langkah berikutnya adalah menentukan interface inside dan outside. Interface yang mengarah ke jaringan internal diberi perintah IP NAT Inside, sedangkan interface yang mengarah ke internet diberi IP NAT Outside. Setelah semua langkah dilakukan, router dapat memberikan alamat publik secara dinamis kepada host internal yang mau akses jaringan luar. Selanjutnya di 653, analis dynamic NAT inside to outside. Pada sebab ini dijelaskan proses dynamic NAT dari jaringan internal menuju jaringan luar. PC1 menggunakan alamat private 192.168.10.10, sedangkan PC2 menggunakan alamat 192.168.11.10. Keduanya mengirimkan paket menuju server dengan alamat publik 209.165.200.254. Pertama, paket dari masing-masing PC bergerak menuju router R2. Alamat sumber paket masih berupa inside lokal, address yaitu 192.168.10 dan 192.168.11.10. Kedua, router memeriksa ACL untuk memastikan bahwa alamat sumber tersebut diizinkan menggunakan NAT. Karena keduanya cocok dengan ACL, router mencari alamat tersedia di NAT pool. PC1 memperoleh alamat inside global 209.165.200.226, sedangkan PC2 memperoleh alamat 209.165.200.227. Nah, pemetaan tersebut kemudian disimpan ke tabel NAT. Ketiga, router mengganti search address paket. Paket dari PC1 sekarang terlihat berasal dari 209.165.200.226. Sedangkan paket dari PC2 terlihat berasal dari 209.165.200.227. Setelah penerjemahan, kedua paket diteruskan menuju server. Dari sisi server, kedua PC terlihat sebagai dua perangkat dengan alamat publik yang berbeda. Selanjutnya, kita masuk ke 654, analysis dynamic NAT outside to inside. Selanjutnya, kita melihat bagaimana nih paket balasan bergerak dari server menuju jaringan internal. Server membalas paket pertama ke alamat 209.165.200.226 dan paket kedua ke alamat 209.165.200.227. Kedua alamat tersebut merupakan instant global address yang sebelumnya diberikan oleh R2. Ketika paket tiba di interface outside, R2 memeriksa tabel NAT. Router menemukan bahwa 209.165.200.226 dipetakan ke 192.168.10.10, sedangkan 209.165.200.227 dipetakan ke 192.168.11.10. Router kemudian mengganti destination address paket pertama menjadi 192.168.10.10 dan paket kedua menjadi 192.168.11.10. Setelah diterjemahkan, paket diteruskan melalui jaringan internal menuju PC yang sesuai. Dengan demikian, tabel NAT menjadi acuan router untuk memastikan bahwa setiap balasan dari jaringan luar dikirimkan kepada perangkat internal yang benar. Selanjutnya, 6.5.5 Verify Dynamic NAT. Nah, Dynamic NAT itu dapat diverifikasi menggunakan beberapa perintah. Perintah Show IP NAT Translation menampilkan static translation yang telah dikonfigurasi secara dynamic translation yang terbentuk karena adanya traffic. Jika ditambahkan keyword verbose, router menampilkan informasi yang lebih lengkap seperti waktu pembuatan entry, berapa lama entry digunakan, dan batas waktu sebelum entry dihapus. Secara default, entry dynamic NAT memiliki waktu kadaluarsa. Jika tidak digunakan hingga melewati batas waktu, entry akan dihapus dan alamat publiknya dikembalikan ke NAT pool. Untuk menghapus seluruh dynamic translation secara manual, digunakan perintah clear IP NAT translation bintang. Nah, perintah ini hanya menghapus entry dinamis, sedangkan static translation tidak dapat dihapus dengan cara tersebut. Perintah show IP NAT static digunakan untuk melihat jumlah translasi aktif, jumlah alamat di dalam NAT pool, jumlah alamat yang sudah dialokasikan, serta nilai hits dan misses. Konfigurasi juga dapat diperiksa melalui show running config, terutama untuk memastikan NAT pool, ACL perintah inside search, dan penetapan interface telah sesuai. Nah, dengan rangkaian tersebut, administrator dapat memastikan bahwa alamat publik diberikan kepada host internal dengan benar dan dikembalikan ke pool setelah tidak digunakan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya, perkenalkan saya Siva Amalia dengan NPM 2478264. Jadi setelah dynamic NAT, kita memasuki konfigurasi path atau NAT overload. Path dapat dikonfigurasikan dengan dua cara. Cara pertama adalah menggunakan satu alamat IPv4 public, biasanya alamat yang terdapat pada interface luar router. Cara kedua adalah menggunakan sebuah pool alamat public. Dalam skenario pada gambar, jaringan internal memiliki PC1 dengan alamat 192.168.10.10 dan PC2 dengan alamat 192.168.11.10. Keduanya ingin mengakses server di internet. Router R2 menggunakan satu alamat insight global, yaitu 209.165.200.225. Kedua perangkat dapat menggunakan alamat publik yang sama karena path membedakan koneksi berdasarkan nomor port. Sebagai contoh, koneksi dari PC1 dan PC2 dapat sama-sama diterjemahkan ke alamat 209.165.200.225, tetapi menggunakan nomor port hasil terjemahan yang berbeda. Selanjutnya di 6.6.2, untuk menggunakan satu alamat IPv4 public, konfigurasi path hampir sama dengan dynamic NAT. Perbedaannya terletak pada penggunaan keyword overload. Pertama, dibuat ACL untuk menentukan jaringan internal yang boleh diterjemahkan. Pada contoh, ACL1 mengizinkan jaringan 192.168.0.0/16. Selanjutnya digunakan perintah ipnat insight source list 1, interface serial 0/1/1 overload. Perintah tersebut berarti semua alamat yang cocok dengan ACL1 akan diterjemahkan menggunakan alamat IPv4 yang terpasang pada interface serial 0/1/1. Keyword overload memungkinkan banyak perangkat menggunakan alamat interface tersebut secara bersamaan. Router membedakan setiap sesi menggunakan nomor port. Setelah itu, interface internal dikonfigurasi sebagai IPNAT inside, sedangkan interface menuju internet dikonfigurasi sebagai IPNAT outside. Dengan konfigurasi ini, seluruh host internal dapat berbagi satu alamat publik saat mengakses internet. Selanjutnya, di 6.6.3, konfigur path to use address pool. Selain menggunakan satu alamat interface, path juga dapat menggunakan beberapa alamat publik dalam sebuah pool. Metode ini digunakan ketika penyedia layanan memberikan lebih dari satu alamat publik kepada organisasi. Walaupun tersedia beberapa alamat, setiap alamat di dalam pool tetap dapat digunakan bersama-sama oleh banyak perangkat karena keyword overload diaktifkan. Pada contoh, dibuat NAT pool bernama NAT pool 2 yang berisi alamat 209.165.200.226 sampai 209.165.200.240. ASL1 kembali digunakan untuk mengizinkan jaringan privat 192.168.0.0/16. Setelah itu, ACL dan NAT pool dihubungkan menggunakan perintah IP NAT inside source list 1 pool, NAT pool 2 tanpa overload. Tanpa keyword overload, satu alamat publik hanya dapat digunakan oleh satu host pada satu waktu. Dengan overload, satu alamat dalam pool dapat digunakan oleh banyak host dengan nomor port yang berbeda. Terakhir, interface internal ditandai dengan inside dan interface menuju internet ditandai dengan outside. Selanjutnya, di 6.6.4, pada subbab ini, kita menganalisis perjalanan paket dari PC menuju server ketika path digunakan. PC1 mengirimkan paket ke server 1 menggunakan source address 192.168.10.10 dan source port 1444. Sementara itu, PC2 mengirimkan paket ke server 2 menggunakan source address 192.168.11.10 dan juga source port 1444. Ketika paket PC1 tiba di router 2, router menerjemahkan alamat sumber menjadi 209.165.200.225. Router mempertahankan source port 1444 karena kombinasi tersebut belum digunakan. Ketika paket PC2 tiba,
Router juga menggunakan alamat publik 209.165.200.225. Namun, kombinasi alamat dan port 209.165 dan 200.255.144 sudah dipakai oleh PC1. Agar tidak terjadi duplikasi, router mengubah source port milik PC2 menjadi 1445. Dengan demikian, tabel NAT menyimpan dua entry yang berbeda. PC1 dicatat sebagai 192.168.10.10.1444 yang diterjemahkan menjadi 209.165.200.225.1444. Sementara itu, PC2 dicatat sebagai 192.168.11.10.1444 yang diterjemahkan menjadi 209.165.200.225.1445. Meskipun kedua perangkat berbagi alamat publik yang sama, nomor port membuat setiap sesi tetap dapat dikenali secara terpisah. Selanjutnya di 6.6.5, setelah paket mencapai server mengirimkan balasan menuju alamat publik ke router. Balasan dari server 1 ditunjukkan ke 209.165.200.225 dengan port tujuan 1444. Ketika paket tiba, router memeriksa tabel NAT dan menemukan bahwa kombinasi tersebut milik PC1. Router kemudian mengganti destinasi address menjadi 192.168.10.10 dan mempertahankan port tujuan 1444. Paket lalu diteruskan kepada PC1. Balasan dari server 2 ditunjukkan ke alamat publik yang sama, tetapi menggunakan destinasi port 1445. Berdasarkan tabel NAT, router mengetahui bahwa port 1445 mewakili PC2. Router mengganti destinasi address menjadi 192.168.11.10. Router juga mengembalikan destinasi port dari 1445 menjadi port awal yang digunakan PC2, yaitu 144. Di sini terlihat bahwa nomor port menjadi informasi penting untuk membedakan perangkat ketika banyak yang menggunakan satu alamat publik yang sama. Selanjutnya 6.6.6. Port diverifikasi menggunakan perintah yang sama seperti jenis NAT lainnya. Perintah source IP NAT translation menampilkan tabel transisi. Pada tabel tersebut, dua host internet dapat terlihat menggunakan inside global address yang sama, tetapi memiliki nomor port yang berbeda. Sebagai contoh, PC1 menggunakan 209.165.200.225 1444, sedangkan PC2 menggunakan 209.165.200.225.1445. Nomor port inilah yang membuktikan bahwa path sedang digunakan. Jika hanya melihat alamat IP, kedua koneksi tampak berasal dari alamat yang sama. Perintah show IP not static juga digunakan untuk melihat jumlah translation, interface inside dan outside, konfigurasi pool, jumlah alamat yang tersedia, serta jumlah alamat yang telah dialokasikan. Pada contoh, NAT pool memiliki beberapa alamat publik, tapi hanya satu alamat yang dialokasikan untuk melayani dua transiasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa satu alamat publik sedang dibagikan kepada beberapa sesi melalui path. Selanjutnya di 6.7.1, setelah membahas NAT untuk IPv4, muncul pertanyaan apakah NAT juga diperlukan dalam jaringan IPv6. IPv6 dikembangkan dengan ruang alamat yang sangat besar, yaitu menggunakan alamat 128 bit. Dengan jumlah alamat tersebut, IPv6 tidak memerlukan NAT untuk menghemat alamat seperti pada IPv4. IPv6 juga memiliki Unique Local Address atau ULA. Alamat ini mirip dengan alamat privat IPv4 karena digunakan untuk komunikasi lokal. Namun, ULA tidak dirancang sebagai cara utama untuk menyembunyikan perangkat melalui NAT. Dalam IPv6, setiap perangkat pada dasarnya memiliki alamat global yang unik. Keamanan tidak bergantung pada penyembunyian alamat, tetapi diterapkan melalui firewall dan kebijakan keamanan jaringan.
Meskipun NAT untuk menghemat alamat tidak diperlukan, masih terdapat kebutuhan untuk menerjemahkan komunikasi antara perangkat IPv6 dan jaringan IPv4. Proses tersebut dikenal sebagai NAT 64. Selanjutnya, di 6.7.2, NAT 64 digunakan dalam konteks yang berbeda dari NAT pada IPv4. Tujuan NAT 64 bukan untuk menghemat alamat IPv6, melainkan membantu komunikasi antara jaringan IPv6 dan IPv4. Pada gambar, terdapat jaringan yang hanya menggunakan IPv6. Jaringan tersebut perlu berkomunikasi dengan internet IPv4. Router NAT 64 menerjemahkan paket IPv6 menjadi paket IPv4 agar dapat diteruskan ke jaringan IPv4. Ketika balasan kembali dari internet IPv4, router NAT 64 menerjemahkannya kembali menjadi paket IPv6 dan mengirimkannya ke perangkat asal. Jika tujuan komunikasinya merupakan jaringan IPv6, perangkat dapat berkomunikasi secara natif tanpa perlu penerjemahan. Idealnya, komunikasi IPv6 dilakukan secara langsung. Namun, selama proses perpindahan dari IPv4 ke IPv6, beberapa teknik masih dibutuhkan untuk menghubungkan kedua jenis jaringan. Selain itu, NAT 64 terdapat mekanisme lain seperti dual stack, tunneling, NAT PT, dan NAT 64, membungkus paket IPv6 dalam paket IPv4 agar dapat melewati jaringan IPv4. NAT 64 sebaiknya digunakan sebagai mekanisme transisi, bukan sebagai strategi permanen. Tujuan akhirnya adalah agar jaringan dapat menggunakan IPv6 secara natif tanpa bergantung pada penerjemahan. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.